Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kanal Dipasena, channel P3W. Selamat siang, selamat berjumpa dengan kami di kanal Dipasena. Hari ini kita menghadirkan seorang anak petambak, generasi muda dari Dipasena yang sudah menjadi hafiz, penghafal Al-Quran. Kita berharap ini menjadi inspirasi bagi kawan-kawan petambak lainnya, juga menjadi motivasi kita semua ke depan untuk menjadi penghafal Al-Quran bagi petambak yang beragama Islam tentunya. Harapan kita ke depan tentu bagaimana ke depan Dipasena ini dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir bersama kita namanya Abang Indra ya. Nama lengkap Rahmat Indra Bagus ya. Iya. Rahmat Indra Bagus. Sekarang umur berapa, Pak Rahmat? Usia 21 tahun Mas. 21 tahun ya. Anak petambak ya. Iya. Siapa nama Bapak? Nama Bapak almarhum Asroni. Oh, Bapak sudah Asroni. meninggal Bapak ya. Blok 7 jalur 54 nomor 7. Blok 7 jalur 54 nomor 7. Jadi dari kampung Dipasena Jaya ya. Sudah berapa lama menjadi hafiz ini? Dulu sebelumnya pernah nyantri di Lampuk di Beranti. Pondok apa namanya? Pondok Pesantren Perkemas. Perkemas yang di belakang bandara itu ya? Iya, itu 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi karena belum selesai akhirnya pindah ke Jawa. Dan di situ menemukan di Jawa di mana? Di Jawa? Di Jawa Timur, tepatnya di Ngawi. Di Ngawi. Dan di situ belajar Quran. Masih hafiz juga? Iya, kurang lebihnya dapat metode yang sangat bagus. Pada waktu itu Ustadz mengirim ke Sukabumi. Itu program percepatan Quran. Jadi ada yang selesai 30 juz itu 1 bulan paling cepat, terus yang normalnya bisa 6 bulan. Dan itu alhamdulillah kemarin tuh kami di sana tuh selama 6 bulan dan selesai 30 juz itu 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Itu khataman sugro ngapalnya. Oh. Yang sebelumnya di waktu di Lampung selama 4 tahun itu dapat berapa juz? Dapat 10 juz. 10 juz ya, 4 tahun. Jadi karena kemarin kita pindah, terus ada metode baru, dapat ketemu metode dan pas gitu, pas, klik gitu ya. Akhirnya mudah. Jadi lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Itu tahun berapa? Itu selesai Quran tahun 2020. 20 ya, berarti 2 tahun yang lalu menjadi hafiz ya. Padahal jarak nggak nyampe satu tahun ya. Iya. 1 tahun ya, setelah dari Lampung ya. Iya betul. Kalau kita ngitung tentang pemusatannya itu hanya berapa bulan ya tadi? 2 bulan atau 3 bulan? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah saja untuk hafal 3 bulan. Tunggu ngulang dari awal lagi kan ya? Iya. Ini emang menghafal Al-Quran itu susah ya? Sebenarnya ternyata mudah. Ternyata mudah. Susah itu kenapa? Karena belum ketemu caranya. Yang pertama belum ketemu caranya, terus belum ketemu rasa. Belum ketemu rasa. Jadi kalau udah senang gitu, itu menjadi mudah. Gitu. Menjadi mudah. Jadi kalau kita masih hanya ingin coba-coba, biasanya emang lama gitu. Tapi ketika niat sungguh-sungguh, terus nekat di situ, dan di situ juga kita ketemu metode yang bagus, akhirnya mudah dan cepat. Jadi itu juga tergantung dari tekad masing-masing orang ya. Iya. Dan tentu juga metodenya ya, cara menghafal Qur'annya. Lingkungan juga pengaruh ya. Sebenarnya lingkungan iya butuh lingkungan yang bagus gitu ya, untuk yang kondusif begitu iya. Tapi kalau udah ada ketemu metode yang bagus, ternyata tanpa harus ada suasana itu bisa jalan sendiri.
Kenapa dulu tertarik menjadi hafiz itu? Dipaksa orang tua atau kena keinginan pertamanya dari keinginan orang tua atau keinginan dari Mas Indra sendiri? Pertama melihat di televisi itu ya, anak-anak yang masih kecil tapi udah bisa menghafal Quran. Itu inspirasinya tertarik, ya? Inspirasinya dari situ. Dan kedua, orang tua mendorong ke pondok pesantren untuk menyelesaikan itu. Dan akhirnya sampai juga ya? Iya, alhamdulillah. Hafal. Orang tua, waktu orang tua, kan orang tua baru meninggal ya, jadi waktu Mas Indra udah jadi hafiz itu, orang tua masih hidup ya waktu itu? Masih, orang tua masih. Jadi masih menyaksikan, senang hatinya melihat anaknya jadi hafiz Quran gitu. Apa sih kendala-kendalanya untuk hafiz Quran ini? Yang sering biasanya problem-problem yang dihadapi penuntut ilmu khususnya untuk hafiz Quran itu apa? Masalah-masalah terbesarnya? Masalah terbesarnya itu mungkin kurang pengorbanan mungkin. Kurang pengorbanan. Apa itu misalnya gitu? Apa maksudnya kurang pengorbanan? Waktunya, dirinya mungkin, apalagi masih muda ya, pengen main-main gitu, pengen bersenang-senang. Bersenang-senang dulu. Gitu. Orang itu kan ngelihat orang hafiz itu seneng gitu ya, suka ngelihat orang hafiz gitu ya, ngelihat tergerak hatinya, tapi kayaknya mau jadi hafiz itu gimana lah gitu ya. Untuk orang-orang tua gimana ininya, pesannya Mas Indra untuk orang tua yang ingin punya anaknya hafiz itu, apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan orang tuanya? Agar kelak punya anak yang hafiz, atau yang sekarang anak-anaknya sedang menuntut ilmu menjadi hafiz Al-Quran, itu apa yang orang tua siapkan? Yang setidak-tidaknya perlu juga usahanya gitu. Yang pertama mungkin selalu mendorong untuk dekat kepada masjid mungkin gitu ya. Terus mungkin ya selalu mendoakan lah orang tuanya. Orang tuanya juga ikut, istri aja mendoakan. Ya, sering mengenalkan kepada orang-orang yang telah hafal Quran gitu. Harus sehingga itu ya? Anak itu terinspirasi untuk mau menghafal Quran. Inspirasi dan motivasi dia anaknya. Ada contoh gitu ya. Ada contoh untuk anak-anak kita termotivasi. Orang tua itu kan kadang-kadang ngelihat anak-anak jadi hafiz itu juga susah lah. Saya ngelihatnya. Kadang-kadang orang tidur dia ngafal gitu. Gimana itu? Kadang-kadang kasihan juga ngelihat anak-anak yang sedang belajar hafiz itu kan. Ya karena kesungguhan itu emang capek juga itu Mas ya. Nggak bosan apa Mas itu? Kalau sampai dia dapat ke tingkat rasa itu nggak ada lelah. Nggak ada lelah. Kalau sudah rasa cinta itu, senang gitu. Senang itu. Sampai kadang makan pun ditunda gitu. Sampai maunya ngapal Quran. Oke, Allah. Kalau sekarang Mas Indra apa kegiatannya? Kegiatannya sekarang ini di Jawa ini ikut khidmat kepada satu ulama, satu kiai di Jawa Timur. Beliau namanya Abah Joko. Abah Joko. Dia di Ngawi itu? Iya. Beliau ini pesantrennya masih merintis. Tapi yang banyak itu jamaah. Jadi ada satu program training spiritual namanya BBS. BBS apa itu? Bi Barokah Bi Spiritual. Bi Barokah Bi Spiritual. Apa itu? Mendapat berkah dengan sebab spiritual. Itu 3 hari 3 malam. Itu beliau biasanya mengadakan di Bandung di awal bulan di minggu pertama. Dan itu yang hadir sebelum COVID waktu itu pernah sampai hadir 4.000 jamaah. Kemudian
hingga hari ini yang hadir itu bisa 100-an. Dan hadir dari Sabang sampai Merauke itu lengkap biasanya. Ada aja. Ya ada. Tapi fokusnya apa yang di dalamnya? Tentang Al-Quran juga yang dibahas? Yang dibahas biasanya yang orang-orang yang itu intinya adalah istighosah gitu, meminta istighosah. Dan yang hadir itu orang-orang biasanya juga pengusaha-pengusaha, terus banyak dari ustadz dan kiai juga biasanya malah yang hadir. Oke. Nah, saya dengar informasi juga Mas Indra ini rencana mau ke itu ya, ke luar negeri rencananya. Iya. Itu gimana itu ceritanya? Insya Allah tahun inilah. Insya Allah rencana tahun depan. Tahun 2023 semoga udah bisa berangkat. Jadi beliau juga lagi istilahnya karena di sana itu kan jauh ya. Jadi beliau mengajak saya untuk hikmat ke berbagai daerah ikut ngaji beliau untuk lebih mendewasakan diri kalau kata Abah. Mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri karena di sana kan batin, ya. Jauh gitu, jauh dan saudara pun bahasanya berbeda gitu loh saudara. Dan itu perlu keteguhan jiwa, kesiapan mental untuk ke sana, untuk belajar. Rencana berapa tahun di sana? Minimalnya 4 tahun paling cepat gitu. Kalau maksimalnya kemarin beliau menganjurkan 7 tahun. 7 tahun di sana. Oke, Mas Rahmat, kita coba dengarkan ya untuk hafalannya gitu ya. Kita lihat dulu. Siap ya? Kita coba. Siap. Surat apa ini? Saya lepas kacamata dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ya, demikian. Terima kasih, ini mantap juga ya. Dan hafal Al-Quran itu kan pasti ada selipnya ya. Iya. Dan biasanya itu apa masalahnya? Tapi saya lihat gini, kalau di rumah kadang-kadang kan saya menyimak anak ya, tasbihan aja. Anak itu tuh salah, tapi kalau kita ingetin dia langsung ingat gitu ya. Kalau nggak diingetin juga dia kalau udah salah dia pasti balik lagi karena menurut dia rumusnya salah. Itu memang ada rumusnya tuh, gimana itu? Cara ngapal begitu tuh? Itu mungkin karena sering mengulang gitu ya. Jadi kalau ada satu ayat yang kepotong kemudian diingatkan itu biasanya koneknya cepat. Dia langsung konek aja. Ya. Oh ini begini gitu. Sudah menjadi konek langsung. Spontanitas. Apa kendala utama penghafal Quran itu yang membuat hafalan menjadi susah, menjadi hilang, itu apa masalahnya biasanya? Itu biasanya ya karena maksiat, terus dari makanan juga mempengaruhi. Makanan yang subhat, apalagi yang haram itu. Termasuk juga kesulitan karena kurangnya mengulang-ulang gitu juga, murojaahnya juga. Murojaahnya hingga maka hafalan itu semakin hari semakin menurun dan memudar. Ya. Itu sangat mungkin ya. Sangat
cepat. Sangat cepat malah. Hilangnya sangat cepat. Ya, gitu. Yang justru di situ persoalan hafiz itu mempertahankan hafalan Quran. Ya, yang terpenting adalah ketika dia sudah selesai, maka Quran itu menjadi wajib bagi dia untuk selalu diulang sampai akhir. Wajib untuk terus diulang. Kalau enggak bisa hilang. Kalau enggak akan hilang, dan Quran nanti bisa menuntut kalau kita tidak mengulangnya, mengabaikannya, melalaikannya. Ya, karena Al-Quran merasa diabaikan. Iya. Begitu. Oke. Terima kasih Mas Indra. Hari ini bincang-bincang kita, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Para kawan-kawan sekalian, kanal Dipasena, demikian bincang-bincang kami dengan Mas Indra Rahmat Bagus, salah satu anak petambak Dipasena Jaya yang sudah selesai menghafal Quran, proses menghafal Quran dan terus menjadi hafal Quran, ya. Dan banyak juga anak-anak petambak yang seperti Mas Indra ini yang menjadi hafiz Al-Quran. Mudah-mudahan semakin banyak warga kita, masyarakat kita, anak-anak petambak, bahkan juga masyarakat walaupun sudah lansia ini menjadi penghafal Quran, sehingga keberkahan di bumi Dipasena kita dapatkan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.